Saya mau tanya adik-adik, Islam hanya 5 itu aja nggak? Atau ada yang lain? Jadi 5 rukun Islam itu hanya pilarnya, hanya tiang-tiangnya. Yang namanya Islam bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, atau tambah syahadat yang pertama. Tapi Anda berpakaian, menutup aurat, itu ajaran Islam. Menutup aurat ada nggak dalam rukun Islam? Berpakaian yang menutup aurat ada nggak dalam rukun Islam? Terus yang Anda lakukan sekarang pakai jilbab, pakai baju kurung, menutup aurat itu melaksanakan apa? Ajaran meskipun dia bukan rukun Islam. Adik-adik nanti makan buka puasa, kalau beli jajanan makanan buka puasa, di situ ditulis ada unsur babi, mau beli nggak? Mau makan nggak? Kenapa? Karena ada larangan dalam ajaran Larangan itu rukun Islam bukan? Nggak ada di rukun Islam kan? Minuman, kalau ada minuman beralkohol, adik-adik mau beli nggak? Mau minum? Mau beli? Nggak juga. Apakah itu termasuk rukun Islam? Tidak. Berarti banyak sekali ajaran Islam yang berada di luar rukun Islam. Maka kita harus jaga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Benar. Saya mau kasih pantun dulu. Makan bubur campur sirsak, bangun tidur langsung imsak. Ada yang begitu? Ada. Ya kan kalau telat itu bangun sahurnya ya, bangun tidur tiba-tiba langsung sudah ada suaranya, imsak ya. Beli bubur pakai santan, selamat sahur duhai mantan. Mantan apa ini ya? Mantan pelajar teladan gitu ya, atau mantan pacar tapi jadi istri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik semua, para pemuda Islam yang insyaallah kita semua dibanggakan oleh Allah dan dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita biasanya di bulan selain Ramadan ini kita merindukan surga. Betul. Tapi kalau di bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa Ramadan itu sebaliknya, mereka itulah yang dirindukan oleh surga. Jadi surga itu yang merindukan kita, bukan kita yang merindukan surga. Insya Allah. So apa? Ada 5 keutamaan ibadah Ramadan yang disebut dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad nomor hadis 7857 dan juga dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang ditakhrij oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bahwa Nabi SAW bersabda, ada 5 keutamaan Ramadan yang diberikan hanya kepada umatku dan tidak diberikan kepada umat selainku. Maksudnya umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Apa 5 keutamaan itu, teman-teman? Yang pertama, jika malam pertama Ramadan Allah memandang seluruh hamba-hambanya. Dan apabila Allah memandang hamba-hambanya, maka dia tidak akan menyiksa hamba itu selama-lamanya.
Yang kedua kata Rasulullah SAW, para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan. Ya, kira-kira kita tiap hari beristighfar nggak sama kepada Allah? Mohon ampun nggak sama Allah? Nah, ada yang ingat, ada yang lupa. Ya, padahal Nabi menganjurkan kita untuk beristighfar minimal sehari itu 70 kali. Ya, itu Nabi Muhammad istighfarnya 70 kali sehari semalam. Padahal Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, gimana kita ini umatnya yang banyak dosa kok tidak beristighfar itu? Tapi tenang, di bulan Ramadan, walaupun Anda tidak mohon ampun kepada Allah, itu malaikat itu memohonkan ampun untuk kita setiap hari, setiap malam bulan Ramadan. Insya Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, bau mulut. Nah ini udah mulai bau mulut belum? Coba cek sampingnya itu. Cek bau mulut sampingnya itu. Udah mulai bau belum? Atau sudah dari tadi? Ya. Kalau baunya bau kari ayam, itu berarti nggak puasa. Ya. Atau baunya itu bau coto, ya. Bau apa itu? Palu mara, ya. Itu berarti nggak puasa hari ini. Tapi kalau baunya khusus itu karena bau kering mulutnya, ya, tidak lewat minuman, tidak lewat makanan, ya, itu biasanya bau khusus. Ya, itu bau orang mulutnya orang berpuasa itu kata Nabi SAW itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Atyabu indallahi min rihil misk. Nah, ini yang keempat yang menarik ini kata Nabi SAW. Allah perintahkan surganya untuk apa? Untuk bersolek, untuk mempercantik diri, untuk persiapkan diri. Kenapa? Surga diperintahkan Allah untuk mempercantik diri, untuk menyambut kedatangan hamba-hamba yang sangat rajin beribadah di bulan puasa Ramadan ini. Dan yang kelima kata Nabi SAW, ya, dalam hadis itu dikatakan pada malam terakhir bulan Ramadan, Allah pasti telah mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu para sahabat bertanya, itu diampuni dosanya, semua dosa kita itu ya Rasulullah, apakah itu karena hadiah Lailatul Qadar? Apa jawab Nabi? Bukan. Bukan karena Lailatul Qadar. Ya, kalau Lailatul Qadar itu khusus. Hadiahnya dari Allah apa? Lailatul Qadar. Kita beribadah, dinilai oleh Allah pada malam itu nilai ibadahnya setara bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jadi kalau diampuni semua dosanya itu apa ya Rasulullah? Nah, begini kata Nabi. Bukankah seorang hamba kalau dia bekerja, selesai dari pekerjaannya, dia akan diberi upah, akan diberi gaji oleh majikannya? Udah ada yang kerja belum di sini? Kerja sama orang tua? Ya. Kalau kerja sama orang tua, kira-kira misalnya nih, yang perempuan, yang akhwat, suruh cuci baju sendiri, cuci piring, kira-kira dikasih hadiah nggak? Enggak. Ada dikasih hadiah kan? Atau misalnya yang menghafal Quran, ya, setoran bulan Ramadan 2 juz Al-Quran, nanti mau dikasih hadiah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Yang ikhwannya yang hafal juz amma dalam 1 bulan Ramadan ini dapat hadiah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga begitu bagi setiap hambanya yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, itu akan diberikan hadiah, diberikan upah. Selesai kita beribadah pada malam terakhir Ramadan, apa hadiahnya? Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang berpuasa, ya, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena dilandasi oleh keimanan dan keyakinan bahwa pahalanya pasti dipenuhi oleh Allah, pasti dihitung oleh Allah, itu ihtisaban. Kata ihtisaban itu artinya apa? Kita menghitung amal kita ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beriman, siapa yang menghitung pahala puasanya ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya di masa yang lalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik teman semuanya ya mendapatkan 5 keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau tanya survei sedikit nih di sini nih. Ini adik-adik di sini rata-rata kelahiran tahun berapa? 2000 berapa? 2008. Iya. Benar. Beneran. Ada yang 2008? 2008 saya sudah selesai S2. Ini baru lahir lagi. Ya Allah. Yang di sini tahun berapa lahirnya? 2002. Yang belakang? 2008 juga. Weh, terlambat lahir ya? Atau saya yang lebih cepat ini lahirnya? Saya ini generasi di bawahnya baby boomers. Ya, milenial awal itu, tahun 80. Ya, jadi tahun 80 kalau ini 2008 bedanya 28 tahun. Waduh, itu jauh sekali ya. Ini seperti anak saya itu. Anak saya lahirnya tahun 2000 berapa? 2011 ya. Anak pertama saya 2011 lahirnya, jadi nggak jauh beda dengan anak pertama saya. Yang kedua anak saya lahir tahun 2012 ya, jadi baru masih kelas 6 SD. Yang pertama, yang anak kedua kelas 4 SD. Nah teman-teman, adik-adik semuanya, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dikumpulkan di tempat yang luar biasa ini. Ya, ini semua yang hadir di sini udah dicatat semua nih oleh malaikat. Sudah ditakdirkan oleh Allah yang bisa hadir di tempat ini fulan, fulanah, fulanah. Ya. Enggak semua orang ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di sini. Ada yang sudah pengen niat ingin sampai di sini, daftar di sini, tapi nggak jadi hadir, mundur. Ada yang sudah niat pengen ikut dari awal sampai akhir, ternyata cuma bisa 2 hari, 3 hari kumpul di sini. Ada yang niat pengen datang kemari, tapi kemudian uzur, ya sakit atau pergian keluar kota dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan di sini, ya pada tanggal berapa Ramadan ini, adik-adik? 12 atau 13? 13 Ramadan. Yo, mulai puasa hari apa? Senin, ada yang mulai Senin, ada yang mulai Selasa. Kalau yang Senin berarti berapa hari ini sekarang? Kalau yang mulai Senin 13? Atau 14? 14. Kalau yang mulai Selasa berarti 13. Ya. Nah, kira-kira kalau ada perbedaan memulai puasa itu, menurut adik-adik gimana? Masalah atau tidak? Mas Buloh enggak? Masalah buat lo? Enggak. Iya, ini perbedaan jangan diperbesar. Ya. Anak-anak generasi pemuda akhir zaman itu, jangan kita mau diadu domba, mau kemudian kita dibuat lemah, ya, karena hanya perbedaan fikih, perbedaan ijtihadiyah, perbedaan furu, ya. Beda puasa, beda hari raya mulainya, itu jadi masalah besar. Padahal itu karena
hanya disebabkan oleh perbedaan metode dalam menentukan. Sama-sama semuanya meyakini puasanya itu adalah 1 Ramadan. Sama-sama Idul Fitrinya pasti 1 Syawal. Hanya bedanya derajat, ya, derajat bulan, ya, di atas ufuk gitu. Kalau sudah positif, ya, bagi Muhammadiyah itu berarti sudah masuk bulan baru, meskipun tidak ada hilalnya, tidak bisa dilihat secara langsung atau sudah besar. Bagi yang lain ini harus minimal syaratnya 3 derajat. Ya, itu kan berarti berbeda hari itu pasti. Ya, makanya nanti teman-teman, adik-adik semua, ya, semakin dewasa, semakin belajar, semakin kita mengerti, nanti coba deh tolong cari. Kenapa kok kita bisa memulai awal puasa itu bisa berbeda? Tapi yang berbeda secara syar'i itu yang memang mengikuti metode yang disepakati oleh ulama dalam menentukan awal bulan puasa dan awal hari raya. Kalau misalnya bedanya 3 hari, 4 hari, nah itu metodenya harus dipertanyakan. Karena tidak sesuai dengan syariat. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita beda puasa itu biasa. Tapi beda puasanya hanya 1 hari gitu. Jangan 2 hari bedanya itu bahaya itu. Ya, beda lebarannya 2 hari, ya itu bahaya itu. Apakah sebelumnya 2 hari atau setelahnya 2 hari, ini kacau. Yang diperbolehkan itu ya perbedaan hanya 1 hari. Karena memang metode yang diakui itu hanya seperti itu. Apakah ru'yatul hilal dengan imkanur ru'ya ataukah dengan metode hisab. Jadi pemuda di akhir zaman itu dia harus terbiasa, ya, dengan hal-hal yang sifatnya perbedaan furu'iyah dan tidak boleh mengganggu persaudaraan di antara sesama muslim. Ya, coba lihat kalau umat agama lain itu. Umat agama lain itu, ya, perayaan Natal saja itu beda versi tanggalnya. Itu masalah akidah tuh. Ada yang Natalnya 25 Januari, ada Desember, ada yang Natalnya 7 Januari. Bedanya 2 minggu loh itu. Itu hari raya dan itu masalah akidah. Karena yang dirayakan itu apa? Hari lahirnya tuh Tuhan, ya. Lah kok bisa beda tanggalnya? Jangan-jangan Tuhannya beda itu. Ya kan kita nggak tahu ya. Nah, adik-adik semua yang dirahmati Allah, maka itu kita harus apa? Berlapang dada, berbesar hati dengan adanya perbedaan dalam hal furu'iyah. Seperti apa lagi misalnya? Oh, ada doa buka puasa. Doa buka puasa kadang ribut ya. Ya, satu versinya Allahumma laka sumtu, satunya dhahabaz zama'u. Kalau Ustadz bagaimana? Kalau saya gabungin aja dua-duanya. Ya, nggak masalah kan? Oh, doa kok. Jangan dibikin susah, jangan dibikin ribet gitu. Ya, ini tanda mau buka puasa ini. Kalau mulai baterainya soak, mic-nya aja lemes, apalagi orang yang ngomong itu lemes lagi. Memang kalau ceramah menjelang buka puasa ini itu paling berat. Ya, kalau ceramah habis subuh nggak masalah saya. Atau ceramah kajian zuhur 1 jam oke. Tapi kalau ceramah ya 30 menit sebelum buka itu rasanya sudah 1 jam lebih. Ya, ini berat ini kalau mau menjelang subuh, menjelang maghrib ya. Nah, adik-adik semua yang dirahmati Allah, yang kedua, pemuda di akhir zaman ini harus memiliki apa? Memiliki prinsip-prinsip ya. Kenapa? Karena kita menghadapi situasi di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, satakunu badiru bil a'mal, ya, cepatlah kalian untuk beramal. Kenapa? Satakunu fitanun kaqita'il lailil muslim. Akan terjadi banyak fitnah. Dan fitnahnya itu seperti potongan-potongan penggalan-penggalan di waktu malam yang pekat. Yusbihur rajulu mu'minan. Seorang itu bisa jadi pagi harinya masih beriman, wa yumsi kafiran, sore hari sudah kafir. Jadi paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, ya,
Wa yusbihur rajulu mu'minan, wa yusbihur rajulu kafiran wa yumsi mu'minan. Di pagi hari ya, wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, di sore hari dia itu masih beriman, besok paginya sudah kafir. Maka kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai ketika nanti berhadapan dengan berbagai macam fitnah, kita ini mudah terombang-ambing akidahnya. Ya. Orang zaman sekarang nggak ngerti ilmu, nggak ngerti akidah, sehingga apa? Dia membenarkan semua perilaku. Nggak peduli mana yang halal dan haram. Nggak peduli mana yang hak dan yang batil. Yang penting saya beragama Islam. Yang penting saya sholat. Yang penting saya puasa. Ya. Nah, Islam yang seperti ini baru minimal. Gitu. Kan ada yang mengatakan, oh Islam itu hanya rukun Islam Pak. Rukun Islam itu hanya 5. Apa itu? Syahadat. Kita sudah bersyahadat belum? Sudah. Ya, walaupun ya sejak lahir udah muslim kan begitu. Jadi nggak perlu ngulang syahadat lagi ya. Setiap kita sholat juga sudah baca syahadat kan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, sholat. Ya, seorang muslim itu dikatakan muslim kalau dia sholat. Yang ketiga, puasa Ramadan kalau sudah akil balik. Sholat kalau sudah akil balik. Kita puasa juga. Berarti dia muslim. Kemudian meningkat, kalau dia punya harta, punya penghasilan, punya pendapatan tetap dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dihitung apakah sudah sampai nisabnya 85 gram emas atau belum. Itu keuntungan bersihnya, pokoknya setelah dikeluarkan ya, untuk keperluan pokok, makan, minum, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Masih ada lebihan hartanya. Dan sampai lebihnya hartanya itu minimal 85 gram emas dikonversi dengan uang pada saat itu, maka berarti dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Itulah muslim. Setelah itu ada kewajiban lain namanya haji. Ya, haji ke Baitullah pada bulan-bulan haji. Apa bulan haji? Apa yang disebut bulan haji? Bulan apa? Syawal dulu, mulai dari Syawal udah niat. Ya. Zulqa'dah berangkat, Zulhijjah pelaksanaan ibadah hajinya 6 hari saja. Mulai tanggal berapa? Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu muslim. Tapi apakah agama Islam itu hanya itu? Hanya 5 saja? Hah? Saya mau tanya adik-adik, Islam hanya 5 itu aja nggak? Atau ada yang lain? Jadi 5 rukun Islam itu hanya pilarnya, hanya tiang-tiangnya. Ya. Yang namanya Islam bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, atau tambah syahadat yang pertama. Tapi Anda berpakaian, menutup aurat, itu ajaran Islam. Menutup aurat ada nggak dalam rukun Islam? Berpakaian yang menutup aurat ada nggak dalam rukun Islam? Terus yang Anda lakukan sekarang pakai jilbab, pakai baju kurung, menutup aurat itu melaksanakan apa? Ajaran meskipun dia bukan rukun Islam. Gitu. Ya. Adik-adik nanti makan buka puasa. Ya. Kalau beli jajanan makanan buka puasa, di situ ditulis ada unsur babi. Mau beli nggak? Mau makan nggak? Kenapa? Karena ada larangan dalam ajaran Larangan itu rukun Islam bukan? Nggak ada di rukun Islam kan? Minuman. Kalau ada minuman beralkohol, adik-adik mau beli nggak? Mau minum? Mau beli? Nggak juga. Kan? Apakah itu termasuk rukun Islam? Tidak. Berarti banyak sekali ajaran Islam yang berada di luar rukun Islam. Ya. Ya. Maka kita harus jaga diri. Ya. Sekarang misalnya contoh.
Ketika ada hari raya umat agama lain, apakah adik-adik untuk menunjukkan rasa solidaritas dan toleransi kepada teman, kepada tetangga yang beragama non-Islam, apakah Anda ikut merayakannya dan datang ke rumah ibadahnya? Ikut ritualnya? Ikut tidak? Tidak. Sebaliknya, teman adik-adik di sekolah, di kampus yang beragama non-Islam, apakah mereka ikut ritual kita dalam ibadah Idul Fitri, Idul Adha? Ikut tidak? Tidak. Ikut nggak mereka ibadah puasa? Walaupun mungkin ada buka puasa bersama dengan teman-teman non-Muslim, betul? Mereka ikut buka puasa? Ikut, tapi bukan niat puasa. Sekedar ikut makan, ya kan? Artinya mereka tidak ikut dalam ritual kita, dan kita tidak ikut dalam ritual ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu semua diatur dalam agama Islam. Jadi pemuda di akhir zaman ini, pemuda Islam ini, dia harus mengerti mana batasan-batasan agamanya. Harus mengerti mana ajaran-ajaran agamanya. Dan harus patuh mematuhi ajaran-ajaran agama Islam. Baru dia disebut sebagai pemuda Muslim yang insya Allah selamat di akhir zaman. Nah, Pak Ustadz akan memberikan beberapa maklumat ya, yang penting untuk teman-teman semua, adik-adik semuanya untuk kita penuhi ya sebagai seorang Muslim gitu. Apa yang perlu dilakukan atau peran-peran apa yang perlu dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam ini di akhir zaman? Yang pertama, adik-adik dan kita semua, ini juga sebagai nasihat buat saya, itu adalah harus memperkokoh imannya. Ya. Pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Pernah? Pernah baca kisahnya? Ada di surat apa? Surat Al-Kahfi. Ayat berapa sampai berapa? Nggak tahu. Gitu. Ya, pokoknya halaman pertama aja Pak Ustadz. Iya betul. Apa di situ disebutkan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Apa pengertian Ashabul Kahfi? Allah menyebut mereka dengan satu definisi saja. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, wazidnahum huda, karena mereka memegang teguh keimanannya itu, maka kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Ya. Ashabul Kahfi itu kenapa sampai disebutkan kisah dalam Al-Quran? Apa sih kelebihannya? Pemuda-pemuda yang tertidur di dalam goa itu selama 300 tahun. Ya. The sleeper, ya, bukan bus sleeper ya, bukan apa kereta sleeper itu buat tidur, enggak. Tapi pemuda-pemuda yang tertidur dalam goa 309 tahun menurut hitungan Hijriyah, perjalanan bulan, atau 300 tahun menurut perhitungan perjalanan matahari, ya. Ini mereka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kenapa? Apakah mereka anak orang kaya? Betul. Mereka anak bangsawan? Betul. Mereka orang berada? Iya. Tapi yang disebut dalam Al-Quran ini mereka apakah pemuda-pemuda yang hedon? Hedonis enggak? Bukan Ashabul Kahfi. Apakah Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda yang suka flexing? Enggak. Terus siapa Ashabul Kahfi ini? Kenapa mereka namanya diabadikan? Cerita mereka diabadikan. Bahkan tidurnya diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ketika mereka tidur dijaga oleh anjingnya itu. Ya kan ada anjingnya itu kan. Betul. Ya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi anjing aja setia menunggu mereka tidur. Sampai anjingnya itu mati. Ya, kenapa? Karena usia hidup binatang ya tidak lebih lama, tidak lebih panjang daripada usia hidup manusia. Lah ini usia hidupnya manusia ini tertidur sampai 300 tahun. Padahal manusianya paling umurnya berapa?
80 tahun, 90 tahun kan paling tua tuh. 100 tahun lah paling katakan. Tapi sampai 300 tahun dan masih hidup. Coba bayangkan. Dan terbangun dari tidurnya coba. Ya. Subhanallah. Kenapa mereka diabadikan kisahnya? Karena mereka memegang teguh iman. Gimana kok mereka pegang teguh iman? Karena mereka ini dicari, dikejar-kejar, ingin dibantai, ingin dimusnahkan. Kenapa mereka ingin dibunuh? Karena waktu itu keyakinan yang mereka tegakkan, yang mereka sebarkan ke tengah masyarakat adalah keyakinan untuk bertauhid kepada Allah. Dan melawan kezaliman raja yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keteguhan mereka, kesabaran mereka, ya, kemudian perlawanan mereka terhadap kezaliman, itulah yang kemudian membuat nama mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Adik-adik kenal nggak Nabi Ibrahim? Tahu? Pernah dengar? Pernah lihat? Enggak, ya. Nabi Ibrahim itu apa kehebatannya? Apa ya? Dibakar tetapi tidak hancur. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Siapa yang bakar Nabi Ibrahim? Raja Namrus. Kenapa Namrud memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup? Karena Ibrahim berjuang berontak terhadap penyembahan berhala. Bahkan berhala-berhala yang ada di masa itu dia hancurkan. Pernah dengar kisahnya? Dihancurkan dengan apa? Dengan kapak. Ya. Ada kisahnya dalam surat Al-Anbiya ayat 75 sampai 80. Ya. Qalu inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Raja itu murka. Kenapa ini? Berhala ini hancur. Siapa yang berani menghancurkan berhala ini? Orang-orang menjawab, inna sami'na fatan. Kami dengar ada seorang pemuda yang suka ngomongin ini berhala. Ada pemuda yang berani menentang berhala ini. Ada pemuda yang bersikeras untuk melarang rakyat negeri ini untuk menyembah patung-patung dan berhala itu. Siapa namanya? Inna sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Pemuda itu adalah Ibrahim. Jadi pemuda disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Pemuda yang hebat, pemuda yang berani. Ya. Berani apa? Melawan arus. Tapi berani melawan arusnya bukan berani melawan arus apa? Ya. Bukan sekedar berani melawan arus beda dari orang tua, beda dari teman gitu. Tapi berani melawan arus adalah berani melawan kemungkaran. Ya, kalau sekarang anak-anak muda zaman sekarang apa? Berani lawan arus untuk maksiat gitu. Ya, baru dibilang keren. Baru dibilang cowok hebat. Nah, ini cowok idola. Kenapa? Ya sok-sokan. Ya, main motor lomba balap motor ya. Liar gitu, dianggapnya cowok maco gitu. Cowok keren ya. Kalau ada laki-laki yang bisa menantang bertarung duel dengan anak laki-laki lain yang lebih tua, lebih kuat, baru dibilang cowok keren. Enggak, itu bukan berani melawan arus yang positif. Tapi Nabi Ibrahim berani melawan arus itu dalam konteks apa? Kebaikan. Pembelaan terhadap tauhid, penentangan terhadap kemusyrikan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka anak muda di akhir zaman ini harus berani seperti Nabi Ibrahim. Setuju? Insya
insya Allah. Waktunya, silakan. Baik, ini sekedar pembuka ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dialog, silakan. Saya kembalikan ke saudara moderator. Baik, mungkin satu pertanyaan yang saya akan wakili. Ya. Terakhir, bisa dijawab dengan singkat. Pertanyaannya, menghadapi berbagai macam fitnah di masa ini bagi kami kaum muda dalam pandangan Islam seperti apa? Iya. Untuk menghadapi berbagai macam ujian ya, fitnah dalam akidah, dalam ilmu, dalam pergaulan, ya tentu harus memiliki ilmu yang benar tentang agama. Maka itu harus belajar. Belajar agama dari sumbernya yang terpercaya, dari guru yang terpercaya, dari ulama yang teruji integritasnya. Itu. Jadi kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Itu dari apa? Dari petunjuk Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi apa? Petunjuk ya, ke arah yang benar dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat berapa? Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Jadi kita harus tahu ilmunya itu supaya kita tidak terperosok kepada kesalahan, tidak terperosok kepada kebatilan, tidak terjerumus ke dalam aliran sesat. Karena banyak aliran sesat ya, baik sesat pikir, sesat perilaku, ya. Sesat pikir itu bagaimana? Seperti liberalisme, mengajarkan kebebasan pergaulan, kebebasan seksual, ya. Seperti paham yang menyatakan kita harus menghargai ya laki-laki, perempuan atau sesama jenis untuk mereka melampiaskan nafsunya sesuai dengan apa? Ya, kesepakatan. Ya, sexual consent itu nggak benar. Itu sesat perilaku, udah sesat perilaku, sesat pikir pula gitu. Nah, bagaimana kita menghindari hal-hal yang negatif seperti itu? Ya, seperti misalnya tadi saya contohkan, seorang mukmin harus punya akidah yang kuat, jangan sampai dia mencampur adukkan agama, sinkretisme agama atau pluralisme agama, ya, itu sama-sama sesat. Bagaimana kita bisa menghindari itu semua? Kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran Sunnah dengan Nabi yang benar? Dari sumber rujukan penjelasan syarahnya para ulama yang valid, yang muktabar, yang otoritatif. Maka Anda harus belajar. Nah sekarang problemnya Ustadz, anak-anak muda zaman sekarang belajarnya itu maunya instan. Ya, ini generasi instan, kayak masak Indomie. Gitu ya. Maunya instan. Ya, nggak mau belajar capek-capek, maunya hanya dengar. Kadang dengarnya sambil tidur. Ya, belajarnya nggak serius. Jadi yang masuk itu hanya berapa persen. Ya. Jadi nggak nyampe, nggak nyambung semuanya. Ya. Oleh sebab itu, perkuat ilmu, perkuat iman, belajar dari sumber yang terpercaya, dari guru yang terpercaya. Ya. Kemudian kita buat lingkungan pergaulan yang baik. Ini penting. Seperti Ashabul Kahfi, memilih pergaulan yang baik. Walaupun dia harus ya dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dipersekusi oleh raja yang zalim. Nah, juga yang tidak kalah penting Ustaz adalah kita mesti nanti adik-adik ini kan satu saat akan berkeluarga, betul? Ya kan? Nggak mungkin dong begini doang, masa jomblo terus gitu. Masa jadi anak-anak terus kan? Dari anak-anak tumbuh jadi remaja, remaja tumbuh dewasa. Nanti memerlukan apa? Pasangan hidup. Manusia itu butuh 3. Satu, butuh kepada Sang Pencipta dan aturannya. Yang kedua, butuh apa?
sarana hidup, pasangan pandang papan. Dan yang ketiga, manusia itu perlu apa? Pasangan hidup. Supaya hidupnya menjadi lebih bermakna. Maka di situ nanti akan membangun keluarga. Maka bangunlah, siapkanlah keluarga yang baik untuk apa? Mendidik anak-anak generasi penerus kita menjadi generasi ibadur rahman, generasi yang saleh, generasi yang dapat membela dan menjayakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.